Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salawati dari Akuntansi Perpajakan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian sampai dengan jurnal penutup atau closing journal. Baik, ini adalah soal akuntansi yang akan kita pelajari dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember. Kita pindahin sekarang ke dalam buku besar. Nah, di tanggal Desember itu akunnya berarti yang Adit menginvestasikan uang tunai, berarti akunnya kas sama modal, dimana kas itu di debit dan modal di kredit. Nah, yang tanggal 2 Desember dibeli peralatan servis, yaitu akunnya peralatan kas utang, peralatan di debit dan kas di kredit. Nah, kenapa di sini utang? Karena dia bayarnya 4 juta, jadi sisa 12 juta masuknya ke utang, ke kredit. Dan yang tanggal 3 Desember itu dibayar sewa, akunnya sewa dibayar di muka, di debit, dan kas di kredit. Tanggal 7 Desember akunnya asuransi dibayar di muka, di debit, dan kas di kredit. Tanggal 15-nya kas di debit dan pendapatan jasa di kredit. Tanggal 16 yaitu beban listrik, air, telepon itu di debit dan kas itu di kredit. Nah, yang tanggal 20 yang gaji karyawan itu di debit dan yang kas itu di kredit. Tanggal 22 ada beban iklan di debit, kas di kredit. Tanggal 25 piutang di debit, pendapatan jasa di kredit. Tanggal 24 ada akun kas di debit dan piutang di kredit. Terus di tanggal 25 ada kas, piutang, dan pendapatan jasa. Kas di debit, piutang di kredit, pendapatan jasa di kredit. Terus yang tanggal 26 kas di debit, pendapatan jasa di kredit. Yang tanggal 27 beban gaji di debit, beban lain-lain di debit dan kas di kredit. Dan tanggal 28 beban perbaikan di debit, kas di kredit. Tanggal 29 price di debit, kas di kredit. Dan yang terakhir yaitu utang di debit dan kas di kredit. Oke, kita lanjut ke general ledger. Nah, di sini ada akun kas sama no akun. Nah, no akun ini kalau no akun 1 itu harta, no akun 2 itu kewajiban, no akun 3 itu modal atau ekuitas, yang nomor 4 itu pendapatan, dan yang terakhir itu nomor 5 beban. Nah, di sini akunnya kas. Jadi yang tadi di buku besar ada akun kas, kita pindahkan ke sini. Begitupun sama yang piutang usaha. Yang piutang usaha juga akunnya kita pindahkan ke sini. Dan begitupun seterusnya. Ada perlengkapan di nomor akun 1, ada sewa dibayar di muka di nomor akun 1, ada asuransi dibayar di muka di nomor akun 1, ada peralatan di nomor akun 1, ada utang usaha di nomor akun 2, ada modal di nomor akun 3, ada price di nomor akun 3, ada pendapatan di nomor akun 4, ada beban gaji di nomor akun 5, beban iklan di akun nomor 5, beban utilitas di akun nomor 5, dan beban lain-lain di akun nomor 5, beban perbaikan peralatan di akun nomor 5. Oke, selanjutnya kita ke trial balance. Nah, tadi trial balance di akun-akun sebelumnya di nomor 2 itu kita pindahkan ke trial balance. Nah, trial balance di debit dijumlah dan di kredit juga dijumlah, dan hasilnya harus sama, yaitu harus balance. Dan yang keempat ada adjustment journal. Nah, adjustment journal ini kita lihat di soal penyesuaiannya. Nah, di soal penyesuaiannya itu ada
nomor apa sih nama akunnya, ada beban perlengkapan di debit, ada perlengkapan di kredit. Di tanggal 31 ada beban sewa di debit, ada sewa di kredit. Yang ketiga ada beban asuransi di debit, asuransi di kredit. Yang keempat ada beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Terus beban gaji di debit, utang gaji di kredit, beban iklan di debit, utang iklan di kredit. Terus di total dan harus balance. Oke, selanjutnya kita ke worksheet. Nah, worksheet ini dari trial balance kita pindahkan ke akun titel dan kita isi ke trial balance. Nah, di nomor 4 juga adjustment journal kita pindahkan ke akun titel di bawahnya. Terus kita isi di bagian adjustment journal. Terus di adjust trial balance kita jumlah di akun titel, di trial balance di sama adjustment kita dijumlah ke adjust trial balance. Nah, terus habis itu di income statement atau laba rugi. Nah, laba rugi ini kita ngambil di akun dari akun nomor 4, 5, 6 kita pindahkan ke sini. 4, 5 kita pindahkan ke sini, terus kita jumlah. Nah, begitupun sebaliknya di akun 1, 2, 3 kita pindahkan ke balance sheet, dijumlahkan ke balance sheet terus dijumlah. Nah, kalau income statement sama balance sheet nggak harus balance, tapi yang harus balance itu yang bawahnya harus ditambah berapa biar hasilnya sama. Tuh. Oke, selanjutnya ada income statement. Nah, income statement ini pendapatan jasa itu ditulis sebesar 24.600. Nah, di sini ada beban-beban. Nah, semua beban itu dipindahin ke sini. Terus yang ini dijumlah hasilnya 13.800, terus dikurang sama price. Nah, price ini di sini nggak penjelasan ya, sorry. Terus 13.800 dikurang 2 juta itu hasilnya sama dengan 10.800. Nah, terus di sini ada laporan perubahan ekuitas. Nah, modal awalnya tadi di soal itu 50 juta. Terus di sini laba dari sini 10.800, ada price 2 juta. Nah, terus di sini ada kenaikan modal. Ini di 10.800, ini dikurang 2 juta. Jadi kenaikan modalnya itu 8.800. Jadi modal akhirnya itu 50 juta ditambah 8.800 itu sama dengan 58.800. Oke, selanjutnya di sini ada balance sheet. Nah, balance sheet ini ada aset, ada liabilitas dan ekuitas. Aset ini ada current aset atau aset lancar. Sini ada kas, ada piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Nah, di fixed asset ada peralatan dan akumulasi peralatan. Nah, yang ini kita jumlah dan hasilnya 67.200. Terus di liabilitas dan ekuitas, di liabilitas ada utang usaha dan utang gaji. Di ekuitas ada modal. Nah, di sini di total modal sama ekuitas sama liabilitas, jadi hasilnya 67.200, dan ini sama ini itu balance. Terus yang terakhir yaitu jurnal penutup atau closing journal. Di sini ada pendapatan jasa di debit yaitu masuk ke debit yaitu 24.600. Nah, terus ada ikhtisar laba rugi. Sini di kredit yaitu sebesar 24.600. Terus di tanggal 31 ikhtisar laba rugi di debit sebesar 13.800,
dan ada beban gaji, beban iklan, utilitas lain-lain, perbaikan peralatan, perlengkapan, sewa, asuransi, penyusutan peralatan di kredit. Nah, di sini ikhtisar laba ruginya di debit 10.800.000, terus modal di kredit sebesar 10.800.000, ada modal lagi di debit sebesar 2 juta, ada price sebesar 2 juta di kredit. Nah, ini debit di total, jadi hasilnya 51.200.000 dan kredit di total hasilnya sama, yaitu 51.200.000 balance. Oke.